Menurut KBBI, fungsi adalah suatu kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Dalam matematika, fungsi adalah besaran hubungan. Jika besaran yang satu berubah, maka besaran yang lain juga berubah. Mengutip dari situs resmi Kemendikbud, ya, fungsi merupakan relasi yang memetakan anggota dari suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain ke tepat satu anggota himpunan yang disebut daerah kawan atau domain. Ini sama ya seperti fungsi dan relasi kalau pelajaran matematika ya. Nah, dari beberapa tokoh dan ilmuwan, pengertian fungsi itu berbeda-beda tergantung nanti bidangnya masing-masing. Jadi pengertian fungsi ini banyak ya, tergantung masing-masing bidangnya. Pengertian fungsi dalam ilmu komputer dapat diartikan sebuah perintah yang berlaku pada sebuah kondisi tertentu. Jadi dalam ilmu komputer ya, jadi seperti penggunaan fungsi rumus pada Excel ya, fungsi yang lainnya pada Word dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan sifatnya perintah ya. Kita contohkan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi pertama yang matematika ya, di kelas 8 akan belajar fungsi ya, fungsi linear. Dalam pelajaran matematika kalian dapat menemukan contoh fungsi ya, misalnya bentuk ini ya, ini bentuk fungsi linear ya, dimana fungsi X mengatakan 2x tambah 3. Fungsi fx tersebut akan mengubah nilai input x yang ini ya menjadi nilai keluaran atau hasil yang berdasarkan perhitungan 2x tambah 3. Misalkan jika nilai x nya adalah 3, jadi x ini diganti dengan 3 ya, x ini ganti dengan 3, maka hasil keluaran atau perhitungan dari fungsi tersebut adalah 9 yang didapat dari hasil perhitungan operasi perhitungan 2 kali 3 tambah 3 ya. Artinya di dalam input proses outputnya, apabila x dimasukkan dengan nilai 3, maka prosesnya seperti ini ya. Ini mesinnya ya. Nah, x nya kita ganti dengan 3, maka hasilnya 9. Apabila x diganti dengan angka lain, sama seperti itu prosesnya ya, x tinggal diganti saja, maka hasil keluarannya adalah sama dengan fungsi f3 itu adalah 9. Ini kalau di matematika ya. Nah, kalau di lirik atau teks lagu dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat contoh penggunaan fungsi pada penulisan lirik atau teks lagu. Pada lirik lagu terdiri dari bait atau verse dan refrain ya. Bagian bait yang terdiri atas beberapa kalimat tidak perlu diulang-ulang.
input itu memberi tanda refrain pada lirik lagu seperti ini, maka prosesnya adalah bagian tanda refrain akan ditulis ulang. Jadi seperti ini, nanti tergantung lagunya berapa kali diulang. Outputnya hanya bagian refrain yang akan diulang. Nah itu kalau pada lirik lagu ya. Misalkan lagi antrian masuk kelas. Oke, jadi contohnya adalah ketika persiapan masuk kelas untuk peserta didik SD. Misalnya persiapan masuk kelas terdiri atas 3 kegiatan berikut ini. Pertama, baris di depan kelas. Kedua, pemeriksaan buku. Ketiga, masuk kelas sesuai urutan baris. Jadi setiap pagi guru hanya perlu mengatakan persiapan masuk kelas, maka peserta didik sudah memahami bahwa mereka perlu melakukan kegiatan tersebut. Nah, input proses outputnya. Jadi saat input guru memberi perintah persiapan masuk kelas, maka prosesnya adalah siswa akan mengikuti 3 kegiatan ini. Outputnya siswa akan mengikuti persiapan masuk kelas ya. Nah misalkan berbelanja, contoh lainnya misalnya bunda memberi kalian uang untuk beli gula, kalian pergi ke warung bawa uang ya, dan kalian kembali bawa gula dan uang kembalian jika bunda beri uang melebihi harga gula. Karena kalian sudah SMP dan sudah teruji pergi ke warung untuk membeli gula yang diminta bunda tidak perlu merinci kepergian kalian ke warung. Yang penting kalian berangkat dan membawa uang dan kembali dengan bawa gula sesuai pesanan bunda, serta uang kembalian jika memang bersisa. Input proses outputnya, jadi inputnya bunda meminta kamu ke warung untuk beli gula ya, perintahnya ya. Nah prosesnya kamu pergi ke warung beli gula, kemudian outputnya kamu pulang membawa gula. Nah inilah yang disebut fungsi ya. Jadi jenis fungsi itu macam-macam. Jadi di sini kalau fungsi bisa dikatakan sebagai suatu perintah ya. Nah di sini kita di buku paket informatika kelas 7 ya, ada sebuah soal seperti ini. Mesin pembuat kue. Bobo sedang bermain ke sebuah pabrik pembuat kue. Di pabrik tersebut terdapat mesin yang dapat membentuk adonan kue menjadi bentuk-bentuk tertentu. Mesin tersebut memiliki 3 pintu masuk yang pada gambar ditandai dengan angka 1, 2, dan 3. Ini ya, 1, 2, dan 3. Adonan kue akan dimasukkan ke dalam mesin melalui pintu masuk tersebut, mengalir di sepanjang jalur yang akan membawanya ke pintu keluar yang ditandai dengan huruf K. Ini pintu keluarnya. Pada jalur-jalur mesin terdapat alat pembentuk adonan yang dapat mengubah bentuk adonan tertentu menjadi bentuk lainnya. Alat tersebut ditandai dengan sebuah garis biru ini ya. Ini ya mesinnya ya. Pada setiap alat terdapat petunjuk mengenai bentuk awal adonan yang akan diubah menjadi A dan bentuk terakhir adonan setelah melalui alat tersebut yaitu B. Porsi ini dituliskan dalam bentuk A menjadi B. Artinya jika adonan bentuk A melewati alat tersebut, adonan tersebut akan diubah menjadi bentuk B. Jika adonan yang melalui alat tersebut tidak berbentuk A, adonan tidak akan mengalami perubahan bentuk. Contoh, jika ada adonan yang berbentuk segitiga melalui alat segitiga jadi bulat, adonan tersebut akan diubah menjadi bentuk lingkaran. Jika adonan yang melalui mesin tersebut berbentuk segi atau lingkaran, tidak akan berubah bentuk adonan. Oke, jadi sistem mesin pembuat kuenya seperti ini. Kita lihat selanjutnya. Nah, tantangan jika Bobo ingin mendapatkan sebuah kue berbentuk persegi ketika keluar dari bagian K, bentuk adonan awal apa yang dimasukkan ke mesin dan dimasukkan ke pintu nomor berapa. Oke, ini jadi ada 4 pilihan ya yang akan dicoba satu-satu. Ini mesinnya sudah saya modifikasi jadi biar lebih rapi ya. Kita perhatikan contoh dulu ya. Misalkan saya punya adonan berbentuk persegi. Saat memasuki mesin ini dari persegi jadi segitiga, awalnya dari persegi, saat dia masuk maka akan berubah jadi segitiga ya. Nah selanjutnya segitiga ini akan masuk ke mesin ini. Karena awalnya mesinnya adalah dari persegi jadi segitiga, maka saat melalui mesin ini si adonan ini tidak berubah tetap ya, karena dia melalui mesin persegi jadi segitiga. Awalnya segitiga maka dia tidak berubah. Selanjutnya dia akan masuk ke sini, mesin sini, maka dia akan berubah dari segitiga menjadi bentuk persegi. Nah, karena sesuai mesinnya, persegi akan memasuki lingkaran menjadi segitiga. Saat masuki dia tidak berubah karena awalnya memang bukan lingkaran. Jadi itu contohnya. Nah sekarang kita lihat yang A ya. Mari kita mulai dari pilihan A. Yang pertama adalah lingkaran masuk melalui pintu 1. Masuki mesin ini berarti dia tidak akan berubah karena bentuknya adalah bukan kotak. Saat masuk mesin sini
maka dia juga tidak akan berubah, karena ya mesin ini akan berubah apabila bentuk awalnya kotak. Kemudian masuk ke mesin sini juga dia tidak berubah ya. Nah, baru masuk mesin ini dia akan berubah bentuk ya, menjadi bentuk segitiga. Cuma hasilnya bukan persegi seperti yang diminta si Bobo. Jadi pilihan A salah ya. Kemudian yang kedua, berikan input aduan berbentuk lingkaran yang ke lubang input nomor 2. Jadi di sini masukannya ya, yang bulat. Nah, masuk ke mesin ini yang bulat boleh jadi kotak, maka di sini pasti akan berubah jadi kotak ya. Masuk mesinnya ini segitiga jadi bulat, berarti ini tidak berubah karena bukan segitiga awalnya. Masuk ke mesin sini, nah jalurnya, maka dia akan berubah menjadi segitiga. Oke, nah, masuk mesin sini, maka dia akan berubah, nah jadi segi 4 ya, karena segitiga awalnya. Kemudian kotak masuk mesin ini dia tidak akan berubah karena dia bukan bulat. Nah, hasilnya persegi, maka sesuai dengan permintaan Bobo. Berarti yang B ini adalah benar ya, sesuai ya. Kemudian sekarang kita akan coba yang pilihan C, dari segitiga, maksudnya dari nomor 2 juga ya. Kita masukkan, ini tidak berubah ya, karena dia bukan bulat. Nah, baru masuk sini dia akan berubah jadi bulat ya. Saat masuk mesin ke sini dia berubah atau tidak? Jawabannya tidak ya, karena bukan persegi. Saat masuk ke sini dia juga tidak berubah. Nah, baru masuk mesin sini dia akan berubah bentuknya jadi segitiga. Hasilnya bukan persegi ya, jadi yang C tidak bukan permintaan si Bobo. Selanjutnya yang D, berikan input aduan berbentuk segitiga ke lubang input nomor 3 ke sini ya. Jadi segitiga, masukkan, tidak berubah ya. Masuk ke sini berubah jadi lingkaran. Masuk ke sini dia tidak berubah, masuk ke sini dia berubah jadi segitiga. Hasilnya bukan persegi, berarti juga bukan permintaan Bobo. Jadi sudah jelas, kita dapat jawabannya bahwa yang menghasilkan persegi hanya yang B saja. Nah, demikian penggunaan mesin kue ini ya. Berikut adalah proses perubahan balok berdasarkan jawaban B. Oke, ini kesimpulan akhirnya ya. Bentuk awalnya bulat, masuk ke mesin bulat menjadi persegi, bentuk akhirnya menjadi persegi, artinya ada perubahan. Jadi bentuk berubahnya adalah iya. Kemudian misalkan persegi masuk ke mesin ini, bentuk akhirnya dia tetap persegi, artinya tidak ada perubahan, jadi bentuk berubah tidak ya. Kemudian kalau persegi masuk ke mesin kotak jadi segitiga, maka jadi segitiga. Jawabannya sini adalah ya. Kemudian kalau segitiga berubah masuk ke sini nih, dia akan berubah jadi persegi, maka jawabannya ya. Kemudian kalau persegi masuk ke bulat menjadi segitiga, ini tidak berubah, tetap persegi, jadi jawabannya tidak. Oke, itu kesimpulannya ya berdasarkan jawaban B.